Nanti usahakan kalau kita umroh, kita ditakdir umroh atau haji ya, kalau kita mau ke Masjid Quba, kita wudhu dulu. Usahakan wudhu kita tidak batal sampai ke Masjid Quba. Ini yang dilakukan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Setiap datang ke Masjid Quba, berusaha agar wudhunya tidak batal. Wudhu di rumahnya, berangkat ke Masjid Quba. Jauh. Ini termasuk perbatasan. Masjidnya sekarang megah, bagus. Masjid Quba. Jadi pahalanya kayak melakukan ibadah umroh 1 kali. Orang yang ambil wudhu di rumahnya terus berangkat ke Masjid Quba untuk melakukan sholat 2 rakaat saja, meskipun hanya sholat sunat tahiyatul masjid, itu mendapatkan pahala sama seperti melakukan ibadah umroh 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ampun pasangan dengan pasangan bisa. Mari baca bersama-sama. Ini kita mulai hadis pilihan yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Salim. Meskipun kita tidak mondok ke luar negeri, kita baca kitabnya. Dan ini yang jelas dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim, riwayat Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua sabda Nabi, semua firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemarin kita sudah menghatamkan kitab hadis Nurul Iman 50 hadis. Sekarang rencananya mudah-mudahan diiringi dengan ridha Allah dan ridhonya Rasulullah, kita membaca Muhtarul Ahadits Syarif, hadis-hadis mulia yang terpilih, yang jumlahnya 59. Berarti kalau satu pertemuan kita ngambil satu hadis, berarti 59 pertemuan. Hatam. Orang itu baca hadis sama seperti
ngobrol sama Rasulullah SAW. Karena yang tahu hadis itu Kanjeng Nabi, keluar dari lesan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Hati dengan membaca, paham maupun tidak, dapat membuat hati itu futuh, hati terbuka, hati penuh dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah SAW. Hadis pertama ini berkenaan dengan asarun niat fil amal, pengaruh niatan dalam beramal, dalam beribadah. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung sebab niatnya. Kalau niatannya baik maka dapat pahala, kalau niatnya jelek ya tidak dapat pahala. Kalau niatannya karena Allah jelas dapat ridhonya Allah, niatannya karena Rasulullah dapat ridhonya Rasulullah. Kalau niatannya karena mengejar dunia atau mengejar wanita atau mengejar rizki dan seterusnya, maka dapat itu, dapat ganjaran dunia tapi tidak dapat ganjaran akhirat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, katanya Nabi, setiap orang itu mendapatkan sesuatu sesuai niatan hatinya. Kalau amal perbuatan itu pekerjaan tubuh kita, tapi kalau bab niat itu pekerjaan hati kita. Bahasanya di sini pakai al-a'mal, perbuatan, termasuk amal ibadah yang diucapkan oleh lidah, yang diucapkan oleh mulut itu termasuk amal. Jangan dikira yang dimaksud amal ini hanya yang dilakukan oleh organ tubuh kita. Karena mulut, lidah itu termasuk organ tubuh. Jadi kalau bahasanya amal berarti perbuatan jasmani, kalau bahasanya niat yang dilakukan oleh rohani, oleh hati kita, oleh batin kita. Orang niatannya salah ya dapat kesalahannya, orang yang niatannya benar ya dapat kebenarannya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli, katanya Kanjeng Nabi, orang yang hijrahnya karena Allah atau karena Rasulnya, wa hijratu ilallah wa rasuli, maka dia mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Jadi kesimpulannya niatan semua ibadah, entah itu baca Al-Quran, entah itu baca sholawat, entah itu ngaji, mendengarkan ilmu, entah itu ngajar, menyampaikan ilmu, entah itu sedekah, entah itu sholat dan seterusnya, itu tergantung niatannya. Kalau niatannya karena Allah, karena Rasulullah, berarti niatannya ikhlas. Kalau ikhlas pasti dianggap ibadah yang benar. Kalau sudah ibadahnya benar, baik, maka pasti dapat pahala tanpa perlu kita minta. Kayak termasuk ibadah kayak kita kerja. Kita kerja itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menafkahi anak istri, tujuannya untuk mengangkat ekonomi orang tua, tujuannya untuk menolong fakir miskin. Biar kalau saya kerja ini kan dapat rezeki tambahan, biar saya bisa sedekah ke janda, ke anak yatim, menyantun fakir miskin. Meskipun seperti itu, bukan praktek sholat, bukan praktek zikiran wiritan, tapi dengan kerja niatannya benar sudah dihitung pahala, sudah dianggap al-a'mal binniyat. Kadang orang salah, dikira orang ibadah itu yang kelihatan kayak sholatnya, baca Al-Qurannya. Kita kerja niatannya benar, keluar dari rumah sudah niatan, saya kerja ini biar dapat rezeki, untuk menghidupi orang tuaku, untuk menghidupi anak istriku, untuk menghidupi tetangga, keluarga, kerabatku, sahabatku, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Itu melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah sampai ke tempat kerja, sampai pulang ke rumah lagi, itu sudah dihitung ganjaran setiap langkahnya. Keringat yang menetes dari tubuh kita itu hitung pahala. Tidak ada yang datang ya. Sambil dilihat sambil. Wa mangkanat, kita lanjut sambil nunggu teman kita ya, sahabat kita yang datang ya, meskipun beliau telat ya, yang jelas ya sudah niatannya baik datang ke sini, sudah dihitung pahala. Meskipun sampai di majelis ilmu tidur misalnya, sudah dihitung karena niatannya ngaji kan.
Sampai mimpi kadang. Kan niatannya ngaji. Atau sudah niatan mencari ilmu, di tengah jalan tabrakan, berlahi semisal kena musibah, itu sudah dihitung ibadah. Yang Allah nilai itu niatannya, bukan penampilannya, bukan dohirnya. Dohirnya tidur tapi niatannya baik, hatinya tulus, betul-betul ingin dengarkan ilmu, tapi sayang mata tidak mendukung. Hanya tidur, hatinya yang melek, telinganya yang mendengarkan. Wa mengkanat hijratu lidunya yusibuak, orang yang hijrahnya, orang bahasa hijrah ini aslinya pindahnya kaki, pindahnya tempat kita dari kampung kita menuju kampung orang lain, itu hijrah. Bisa diartikan pindahnya hati dari tidak ibadah menjadi niat ibadah, ini namanya hijrah. Orang yang hijrahnya karena urusan dunia yang akan dia raih. Saya perang, tapi tujuannya biar nanti kalau saya menang, saya bisa merampas harta rampasan dari orang kafir. Perangnya ibadah, tapi karena niatannya mengejar dunia. Misal mati syahid, ya syahid fi dunia, termasuk syahid juga, tapi syahid karena tujuannya bukan menegakkan agamanya Allah, untuk mencari harta rampasan. Oh, istrinya orang kafir cantik-cantik, anaknya cantik-cantik, nanti saya jadikan budak. Kan tujuannya dunia. Ya, misal ditakdir mati pada saat perang, dia syahid fi dunia. Jadi syahid itu ada 3 model. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Contohnya syahid akhirat, orang mati yang tenggelam di laut, orang yang mati mebetun sakit perut, orang yang mati melahirkan anak. Pada saat melahirkan anak ngeden, meskipun melahirkan anak dari perbuatan zina. Kalau di kitab Hasyiatul Bajuri ya Natu Talibin, semisal ditakdir mati, kan matinya itu memang sengsara dan dia diuji. Barangkali ujian itu, rasa sakit yang dia derita itu melebur dosa-dosanya. Meskipun dia melahirkan anak dari perbuatan zina, terus mati melahirkan, mati disiksa, didolimi oleh orang, itu mati syahid. Namanya syahid apa? Syahid akhirat. Orang mati kecelakaan, tabrakan mobil, itu namanya syahid akhirat. Jadi syahid itu ada 3 model. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada yang syahid dunia akhirat. Contohnya apa? Orang yang perang niatannya ingin menegakkan agamanya Allah, nggak ada niatan selain itu, mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, itu mati syahid. Dulu ada cerita sahabat Nabi, namanya sahabat Handolah, diceritakan di kitab Fawaidul Muhtarah. Beliau pada saat waktunya perang Uhud, beliau tidak langsung berangkat perang, lagi asik hubungan dengan istrinya, mendengar teriakan suara gemuruh takbir yang berkumandang, dilantunkan oleh orang-orang yang berangkat perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lagi hubungan intim dengan istrinya. Tidak dilanjutkan, tidak sempat mandi hadas besar, langsung berangkat ikut perang Uhud. Akhirnya ditakdir mati dalam medan pertempuran. Nabi padahal tidak tahu ceritanya. Tiba-tiba Nabi itu tahu. Handolah mausulul malaikat, ghasilul malaikat. Handolah itu orang syahid yang dimandikan langsung oleh malaikat Allah. Sahabat kepo tanya, kenapa Rasulullah? Coba tanyakan ke keluarganya, ke istrinya. Dia sebelum perang ngapain? Akhirnya sahabat ini ada yang mewakili tanya ke istrinya. Ternyata suaminya belum sempat mandi hadas besar ikut perang. Dengar suara gemuruh takbir, sahabat Handolah radhiyallahu an ini langsung ikut perang. Tidak sempat mandi hadas besar. Mas, tidak ada sisi. Wis tidak usah ini, enggak telat aku berangkat. Ternyata ditakdir mati menjadi syuhada di perang Uhud. Saya habis ziarah ke sana 1 tahun yang kemarin. Saya ziarah ke makamnya sahabat Hamzah, Handolah dan yang lainnya yang wafat di medan Uhud. Terus gimana Rasulullah? Kan dia
Karena orang mati syahid itu biasanya ya langsung dibungkus dengan kain atau baju yang dipakai perang, langsung dikubur, disolati langsung dikubur tanpa perlu dimandikan. Kenapa kok tidak boleh dimandikan orang mati syahid? Karena biar ada saksi besok di akhirat, darahnya jadi saksi, bajunya jadi saksi, debu-debu yang lengket di tubuhnya jadi saksi atas perbuatannya, atas perangnya. Makanya orang mati syahid dalam medan pertempuran itu tidak usah dimandikan, langsung dikafani pakai baju perangnya sendiri, terus disolati, terus dikuburkan. Sudah yang mandikan malaikat Allah, tidak usah ngereken mandi atas besarnya, katanya Rasulullah. Padahal tidak ada yang cerita keluarganya Handolah ini. Nabi dikasih tahu oleh Allah. Tuh. Ada lagi orang yang hijrahnya karena dunia yang dia kejar. Awimro'atin yang kihuha. Atau dia hijrahnya karena mengejar wanita yang akan dia nikahi. Bahijratuhu ila mahajara ilai. Maka yang dia dapatkan ya dunia, yang dia dapatkan wanita. Misal hijrah dari Surabaya ke Malang, tujuannya ingin mencari perempuan, dia dapat itu, tidak dapat pahala. Wah, ada yang melihat ke sana semua. Kenapa? Ada yang kayak gitu ya, orangnya hadir ya. Oh iya hadir ya. Hijrah dari Surabaya udah apa Sri Malang. Awimra'atin yang kihuha. Bahijratu ila mahajara ilai. Kenapa? Padahal wanita ini termasuk bagian dari dunia. Kenapa Nabi kok menyebutkan wanita? Kayak ada hadis lain itu. Ad-dunya mata. Dunia itu ibaratkan perhiasan. Wa khairu mata iya almar'atu sholihah. Paling indahnya perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Kayak nyanyiannya Roma Irama, kan ambil hadis itu. Wanita sholihah. Berarti wanita itu bagian dari dunia. Nabi kok mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kejar atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya ya untuk itu, dapat itu, tidak dapat pahala. Ini alasannya pertama, karena yang bikin Nabi sedih, wanita ini merupakan adharu ala rijal. Tidak ada sesuatu matarok tu ba'di adhara minan nisa. Tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan setelah aku meninggal dunia untuk umatku, sesuatu yang lebih bahaya daripada wanita. Banyak orang laki-laki itu terjerumus maksiat, melakukan dosa besar gara-gara wanita. Bertengkar, saling bunuh-membunuh gara-gara rebutan wanita. Kayak kisahnya Qabil sama Habil. Habil dibunuh oleh Qabil sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah itu. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Si Qabil bunuh adiknya Habil gara-gara apa? Tidak boleh nikah dengan kembarannya sendiri, wajib nikah dengan kembarannya Habil. Hanya di dalam hati Qabil mempunyai sifat hasud, iri kepada adiknya dan merasa bahwasanya abahnya tidak adil, diskriminasi, pilih kasih ke anak, lebih sayang ke Habil daripada ke Qabil. Itu anggapan Qabil kepada ayahnya. Saya dapat yang jelek, Habil dapat yang cantik. Akhirnya dibunuh adiknya. Ini manusia pertama paten pinaten bunuh-membunuh gara-gara urusan wanita. Makanya Nabi berpesan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya setelah saya meninggal dunia yang aku tinggalkan untuk umatku daripada bahayanya seorang wanita. Nanti ada sesi pertanyaan nih, biar nggak pasif ini, biar bukan saya saja yang aktif ya. Hati ada. Saya minum kopi dulu. Terus yang kedua, alasannya kenapa kok sampai Nabi tahu gini? Karena dulu di saat Nabi dan para sahabatnya hijrah,
dari Mekah ke Madinah. Nabi itu dakwah di Mekah itu 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi seorang Rasul di usia berapa tahun? 40 tahun. Al-Quran mulai turun pas Nabi usianya 40 sampai Nabi meninggal dunia. Jadi Al-Quran 30 juz itu turunnya pada saat Nabi usianya 40 tahun. Nabi wafat usia 63. Nabi dilantik menjadi Rasul di usia 40 tahun. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah 10 tahun. Pas 23 tambah 40. Berarti 63 tahun. Al-Quran 30 juz, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini turunnya ke bumi dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Fatihah ini jumlahnya 23 huruf hijaiyah. Surat An-Nas sebagai penutup jumlahnya juga 23 huruf. Unik ya. Itu rahasianya Al-Quran, jarang orang tahu. Bagaimana di kitab Asyatus Sawi, Al-Fatihah itu huruf hijaiyahnya 23 huruf. Surat An-Nas itu huruf hijaiyahnya juga 23 huruf. Surat pembuka dan surat penutup sama-sama 23 huruf. Karena mengartikan bahwasanya turunnya Al-Quran ke bumi dalam kurun waktu 23 tahun. Gitu. Ini mumpung bulan Ramadan, saya kait-kaitkan Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Dulu sangat sadis penderitaan yang dialami oleh para sahabat Nabi ya. Dulu sampai sholat itu Kanjeng Nabi dan para sahabatnya melakukan sholat itu sembunyi-sembunyi di saat Nabi dakwah 12 tahun di Mekah. Jadi awal mula ada Islam belum ada sholat. Yang ngelakoni sholat hanya Rasulullah SAW, sahabatnya masih belum. Karena apa? Terjadinya kisah Isra Mi'raj. Menurut pendapat yang masyhur dan yang kuat, Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi usianya Kanjeng Nabi 52 tahun. Dakwanya Nabi di Mekah 12 tahun. Menjemput perintah sholat yang dijemput di langit. Ini apa maknanya? Karena 12 tahun ditemani Abu Thalib sama Siti Khadijah. Dakwah Islam itu ditemani Abu Thalib sama Siti Khadijah. Pada saat usianya Nabi 52 tahun, di tahun itu Abu Thalib pamannya meninggal dunia. Di tahun yang sama juga Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Orang kafir tidak berani menyakiti Rasulullah karena di situ ada Abu Thalib, ada orang mereka juga. Abu Thalib sengaja tidak terang-terangan masuk Islam karena menjaga keselamatan Rasulullah. Takut keponakan yang disayangi dibunuh. Kalau Abu Thalib masuk Islam, yang disakiti bukan hanya Kanjeng Nabi, Abu Thalib pun juga ikut disakiti. Di situ hebatnya Abu Thalib. Makanya di kitab Kasyifatus saja, di antara ucapannya Abu Thalib, caranya Safinatun Najah, sesungguhnya agama yang paling mulia, yang paling baik di muka bumi adalah agama yang dibawa oleh ponakan Muhammad SAW. Laulal malama au khidaru masabbah lawajattani bidzaka mubina. Kok seandainya bukan karena takut disakiti, bukan karena takut didolimi, saya khawatir Muhammad disakiti oleh kafir Quraisy, maka kok seandainya bukan karena itu, kalian akan melihat aku terang-terangan masuk Islam. Dari situ berarti di dalam hati Abu Thalib beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, percaya agama yang paling benar adalah agama Islam. Karena beliau pura-pura tidak masuk Islam, menjaga keselamatan Kanjeng Nabi. Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, baru mereka terang-terangan menyakiti Rasulullah. Kenapa Siti Khadijah juga termasuk orang yang disungkani? Karena Siti Khadijah itu saudagar kaya. Hati orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sering yang fakir miskin dibantu ekonominya. Jadi orang yang pernah dibantu dan ditolong oleh Siti Khadijah merasa hutang budi, mau menyakiti suaminya ada Khadijah,
Nah, enak sendiri kita pernah ditolong kayak gitu. Jadi ada sungkanisasi. Karisma Siti Khadijah gara-gara sering nolong orang, ahli sedekah. Makanya nasnya Allah di Al-Quran, wa wajadaka ailan fa'aghna, di surat Wadduha. Nabi itu ditakdir ailan, fakir, fa'aghna, lalu Allah perkaya dengan hartanya Abu Thalib sebelum menikah, dengan hartanya Siti Khadijah sesudah menikah, dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq dan pertolongan sahabat Ansor sesudah Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia. Itu fa'aghna, tafsirannya Al-Quran fa'aghna. Nabi itu ailan, fakir miskin hidupnya, mulai masih kecil sampai beliau jadi nabi, fakir sampai beliau nikah. Fa'aghna, lalu Allah perkaya dengan hartanya Abu Thalib, dengan hartanya Siti Khadijah, dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq dan hartanya sahabat Ansor. Jadi Nabi kita itu fakir, sudah dinas. Nabi itu tidak langsung kaya. Nah, kita masih jomblo ya wajar, barangkali nikah nanti kaya kayak Rasul kita. Karena apa? Karena rezekinya kalau jomblo rezekinya sendiri. Kalau sudah menikah rezekinya berdua, jatah rezeki 2 orang. Punya anak jatah rezeki 3 orang. Nah, punya anak lagi jatah rezeki 4 orang. Jadi double. Barangkali yang ditakdir kaya anaknya ya orang tuanya keangkat ekonominya. Yang ditakdir kaya istrinya orang tuanya, suaminya keangkat. Yang ditakdir kaya suaminya, istrinya yang fakir juga keangkat ekonominya. Nah, jatahnya rezeki bersama. Kayak gitu. Wangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang yang masih berjaka. Kalau memang sesudah nikah dia masih fakir, maka Allah cukupi kebutuhannya. Yughnihimullahu min fadli. Di surat An-Nur. Al-Quran menyatakan gitu. Orang nikah itu kalau masih fakir nemu aja pekerjaan. Yang asalnya pengangguran ya, pengacara, pengangguran, banyak acara ya. Ketika jomblo, sesudah menikah tiba-tiba nemu ya kerjaan, meskipun jualan cilok, markir atau apa gitu. Kayak di luar nalar kita. Kalau kita sebelum menikah kayaknya saya nanti kerja apa, terus anaknya orang saya kasih makan apa. Masa saya mau nyambel beli coweknya saja kan ya. Harus sedia bahan sambelnya. Makanya yang dimaksud sedia bahan sambelnya nih hadis Nabi, ya ma'syarus sabab manis tato aminkumul ba'a falyatazawwad. Wahai kaula muda, ketika kamu sudah mampu ba'a, biaya nikah, silakan nikah. Kalau tidak mampu, silakan puasa untuk mengurangi syahwat. Jadi diantara faedah puasa itu mengurangi syahwat. Karena orang itu kalau puasa yang jelas perutnya lapar, tenggorokannya dahaga, haus. Ketika perut lapar, tenggorokan haus, maka 2 syahwat yang hilang, syahwatul kalam dan syahwatul farji. Syahwatnya berbicara hilang, malas ngomong orang itu kalau lapar, kalau haus, malas itunya tidak bisa berdiri. Kalau bisa, kalau ketika perut lapar atau ini dahaga haus, di situ rahasianya. Nah, kaula muda yang tidak mampu biaya nikah, yang dimaksud biaya nikah ya kayak mas kawin, untuk akadnya, persediaan pertamanya saja. Nanti sesudah menikah masih belum kaya, masih fakir, pasti Allah cukupi kebutuhannya, Allah kayakan. Tiba-tiba ada aja pekerjaan yang datang di luar pikiran kita. Kalau bedanya kalau sebelum menikah tidak ada modal, tidak ada ba'ah, ya jangan dilangsungkan, tambah sengsara. Paling tidak ada modalnya dulu, biaya awalnya dulu. Meskipun belum punya pekerjaan yang pasti, meskipun bukan kita sendiri tapi orang tua kita yang cukup, tidak apa-apa nikah. Tapi kalau kamu fakir, orang tua kamu fakir, terus mau beli cowek, mau nyambel, tidak ada bahan sambalnya, ya pecah cowek. Gulek-gulek ibaratkan laki-lakinya, suaminya, cowek itu perempuannya. Mau nyambel tidak ada bahan sambalnya, apa sih digulek kan? Paling tidak itu ada ba'ahnya dulu.
Ada baahnya, biaya pertamanya dulu, modal awalnya dulu, nanti sesudah biaya hidup sesudah nikahnya Allah yang nanggung. Nah di sini saya menceritakan hijrahnya Nabi ini karena ada kaitannya hadis innamal a'malu binniyat. Nabi kok bisa dawuh seperti ini? Faktor penyebabnya gara-gara apa? Nah, saya lanjut hijrah. Nabi ketika Siti Khadijah Abu Thalib meninggal, Nabi sedih hatinya. Akhirnya Allah hibur untuk melihat galaksi alam semesta yang sangat indah yang Allah ciptakan ini. Nabi menjemput wahyu sholat ini, dijemput ke langit, biar Nabi hatinya yang asalnya galau menjadi terhibur, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, melihat keindahan alam semesta dari tempat yang tinggi. Itu tujuannya, menghibur hati Rasulullah yang sedang gundah ditinggal mati oleh paman tercintanya dan istri tercintanya Siti Khadijah Al-Kubra. Setelah turun ke bumi, turunnya pas sholat subuh, tapi Nabi tidak langsung ngerjakan sholat subuh, baru mengerjakan sholat pas sholat duhur, karena malaikat Jibril turun ngajari caranya sholat pas duhur. Akhirnya sahabatnya yang pada waktu itu jumlahnya masih belum 40 orang, masih 39 orang, diperintah sama Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Wahai sahabatku, sholatlah kalian sama seperti kalian melihat aku sholat. Jadi awalnya sahabat itu tiru-tiru gini, takbir, ruku, sujud, tidak tahu doanya. Itu 12 tahun 12 tahun dakwah di Mekah baru sholat. Sholatnya sembunyi-sembunyi, nak terang-terangan, karena pernah dilakukan terang-terangan diganggu sama orang kafir, sehingga sembunyi di rumah sahabat Arqam. Pas sholat zuhur sama sholat asar suaranya wajib pelan. Pada saat itu Arok mendengar suaranya sahabat yang baca amin, gemuruh, rame, waladhdallin amin. Orang kafir itu langsung mencari keberadaan orang Islam. Di mana? Yang lagi sujud ditendang perutnya, ditendang pantatnya, dipukul kepalanya dengan batu. Kadang tempat sujudnya dikasih kotoran unta, kayak gitu. Akhirnya sholat duhur sama sholat asar suruh sirri. Imam Syafi'i dan Imam Madzhabul Arba'ah tidak mau menghilangkan sejarah ini. Jadi meskipun sekarang kondisi aman, tidak ada gangguan, tetap sholat duhur sama sholat asarnya sunat pelan-pelan. Sholat maghrib kenapa separuh pelan separuh keras? Karena orang kafir sibuk mempersiapkan makan malam. Sholat isya kenapa separuh keras separuh pelan? Karena orang kafir sibuk mempersiapkan tidur malamnya. Subuh kenapa kok keras? Karena semua orang kafir tidur pulas, nggak sempat ganggu orang Islam. Di situ maksudnya. Kenapa Jumat kok tetap keras? Padahal waktunya sama dengan sholat duhur. Karena syariat Jumat pertama kali dikerjakan pas di Madinah oleh sahabat Suraka awalnya sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Jadi syariat sholat Jumat itu dikerjakan di Madinah. Madinah meskipun masih ada orang non muslim, tapi tempatnya aman, sejahtera, tidak ada gangguan. Itu Imam Madzhabul Arba'ah ini tidak mau menghilangkan sejarah ini. Jumat tetap keras, zuhur tetap pelan. Seperti itu maksudnya. Itu dulu ya sengsara sahabat itu, sembunyi-sembunyi. Sampai Kanjeng Nabi sendiri diancam sama Abu Jahal. Kalau sampai Muhammad berani terang-terangan sholat di depanku, sujud di depanku, akan aku hantam kepalanya dengan batu. Akhirnya Allah marah kepada Abu Jahal. Wal yad'una dia sanaduz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Di surat Al-Alaq, Iqra. Biarkan Abu Jahal memanggil anak buahnya untuk menyakiti umat Islam, menyakiti Muhammad kekasihku. Aku akan panggilkan malaikat Zabaniyah untuk membinasakan mereka, katanya Allah. Kalla
La tuti'hu, janganlah kau taat kepada Abu Jahal Muhammad. Wasjud, tetaplah kamu sujud kepadaku. Lakukan sholat bersama sahabatmu. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepadaku. Jadi orang itu kesimpulannya orang banyak masalah hidup itu memperbanyak sholat, memperbanyak sujudnya kepada Allah. Kenapa di situ firman Allah wasjud bukan wasolli? Karena inti dari semua sholat mulai takbir sampai salam adalah sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Paling dekatnya kesempatan hamba dengan Tuhannya di saat hamba itu sedang sujud. Kalau sholat kita melek, tidak khusyuk, mending sholatnya merem, sunat. Sunat sholat merem, ketika kita melek, terganggu warna gemerlap yang ada di sekitar kita, ya merem. Sunat taghmidul basar. Secara fikih itu. Merem yang makruh ketika khawatir ada bahaya. Kalau merem karena terganggu oleh warna selambu, oleh teman-teman yang sedang ngobrol di depannya, malah sunat merem orang sholat itu. Dengan merem tambah khusyuk. Makanya thariqah ulama dulu kalau zikir itu, thariqah Ghazali, Imam Ghazali sendiri itu, kalau memang tidak bisa di tempat yang gelap gulita, di tempat sepi yang gelap gulita, kamu zikirnya sambil memejamkan mata. Yang penting hatimu melek. Hatimu yang melek, mata kepalamu yang merem. Jangan hati sama mata kepala merem. Tidak dengarkan ilmu. Kayak gitu. Ini aman di Madinah, hijrah, setelah hijrah ke Madinah aman. Dan ada cerita sahabat Nabi. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini tidak menjelaskan namanya. Ini diceritakan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis barusan ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang membunuh Abu Jahal pada saat perang Uhud. Orangnya cebol, pendek kayak Ferry gitu. Abu Jahal kekar, perkasa, dempal gitu tinggi. Tapi dibunuh oleh orang kecil. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud ini pembunuh Abu Jahal. Sampai dari saking besarnya Abu Jahal ya. Setelah membunuh Abu Jahal, menusuk Abu Jahal tergelepal tapi masih hidup. Dilecehkan sama Abu Jahal. Wahai manusia cebol, daripada kamu susah-susah nusuk saya pakai pedangmu sendiri, ini pakai pedangku, tusukkan ke saya. Ternyata kemudian pedangnya Abu Jahal ini diangkat sama Abdullah bin Mas'ud. Terlalu antep, terlalu berat, tidak kuat, akhirnya mengenah telinganya sendiri, sobek telinganya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak kuat. Hanya diseret pakai tampar, pakai tali, ditusukkan ke kepalanya Abu Jahal. Setelah itu sebagai bukti kalau Abu Jahal sudah meninggal dunia, pedangnya ini mau dibawa ke Rasulullah, tidak kuat bawanya, diikat, diseret sampai ke hadapan Rasulullah. Bahkan di kitab Futuhatul Ilahiyah diceritakan sampai malaikat Jibril mesem. Lucu umatmu yang itu kan, tidak kuat ngangkat pedangnya Abu Jahal. Ingin ngasih tahu Kanjeng Nabi Abu Jahal sudah meninggal, Kanjeng Nabi ingin gitu. Sebagai bukti kalau ngangkat orangnya tambah tidak kuat, orangnya kecil. Akhirnya pedangnya yang diseret pakai tambah. Abdullah bin Mas'ud ini cerita, Nabi kenapa kok sampai tahu barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka mendapatkan Allah dan Rasulnya, dapat ridha Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena urusan dunia atau urusan wanita, maka dia akan mendapatkan itu. Ini karena di antara sahabat Nabi ada yang pada saat hijrah dari dari Mekah ke Madinah itu niatannya karena mengejar wanita. Yang wanita itu yang terkenal dengan panggilan Ummu Qais, yang nama aslinya adalah Qailah. Qailah mungkin orang bulu payung. Tadi ada sahabat Nabi yang jatuh cinta kepada wanita janda yang dia masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam. Ummu Qais ini dia masuk Islam sendiri, suaminya tidak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Terus dilamar oleh sahabat yang sama masuk Islamnya, yang laki-laki. Si Ummi Qais atau Qailah ini menolak lamaran itu. Sampai kemudian
Ini kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajira. Si Ummu Qais menolak lamaran pria tersebut. Fahajara, lantas si pria itu hijrah, Ummu Qais juga hijrah. Fazawwajaha, akhirnya Ummu Qais mau dinikahi pas di Madinah. Jadi hijrahnya karena mengejar wanita. Makanya Nabi sampai tahu seperti itu. Karena namanya sahabat juga manusia, juga ada hasrat ke wanita. Itu rondo Cik Ayu nih, bojone nak mlebu Islam. Jadi pingin ditolong. Akhirnya Nabi tahu gitu. Fakuna, katanya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain. Fakuna nusammihi muhajiru Ummi Qais. Pria tersebut kami juluki laki-laki yang hijrah gara-gara Ummi Qais. Walam yadhkur as-sahabah ismahu sitran lirrajul. Sahabat Nabi tidak ada yang menyebutkan siapa nama sahabat yang dimaksud itu, karena menutupi privasinya, tidak mau membuka aibnya. Aslinya sahabat itu sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, sudah tahu siapa orang yang dimaksud dan semuanya tahu ada wanita yang dia kejar. Wa inka nama fa'alau mubahan aslan, meskipun niatannya karena mengajar dunia itu boleh. Fakana qasdu bil hijrah min Makkah ilal Madinah niyata tazawwaj biha la li qasdi fadilatil hijrah. Dan tujuannya ya ingin menikahi wanita, bukan karena mencapai fadilah keutama daripada hijrah Nabi, yaitu mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah. Hijrah itu terjadi pas hari Kamis. Nabi keluar rumahnya hari Kamis. Jadi kalau kita mau safar perjalanan itu hari Kamis. Itu sunnah. Kenapa hari Kamis itu sunnah dijadikan awal mula safar? Karena Nabi hijrah keluar rumah, dari rumahnya Kanjeng Nabi sampai ke Gua Sur. Gua Sur sekarang direnovasi. Kemarin saya ke sana, ke Gua Sur. Di dalam Gua Sur itu Nabi sembunyi sama Abu Bakar Siddiq. Nyampe nya hari Senin. Bayangkan ya, sama-sama Mekahnya ini. Bisa perjalanan sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, jalan kaki. Makanya saya naik bis ya, dari Masjidil Haram ke Gua Sur. Kanjeng Nabi itu jalan kaki. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru masuk Gua Sur. Lama di dalam Gua Sur, sampai kan namanya padang pasir dulu, teracak kaki, bekas kakinya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ini kan kelihatan, namanya padang pasir. Oh, jalan ke sana Muhammad, jalan ke sana. Mereka tidak ada yang bisa kelihatan Rasulullah. Ja'alna min baini aidim saddan wa min khalfihim saddan fa usyina bahum la yubsirun. Orang kafir Quraisy tidak bisa melihat Nabi karena matanya Allah tutupi. Jadi dihijabi, alimun, yang hijabi malaikat-malaikat Allah. Sampai ketika masuk di dalam Gua Sur, Abu Bakar Siddiq menangis. Menangis karena apa? Mendengar suara kudanya orang Quraisy Mekah ini yang ingin membunuh Rasulullah. Ya apa ketemu gitu. Tempat sembunyinya ketemu. Akhirnya Nabi bilang, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idz qala li sahibihi fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah kau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini di surat Baroah, surat Taubat. Di Al-Qur'an diceritakan kisah ini. Kisah sembunyinya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar Siddiq itu dijelaskan di surat Taubat. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Akhirnya Allah mengutus laba-laba yang bersarang di pintu gua. Kemudian 2 ekor burung merpati yang juga duduk di pintu Gua Sur. Hanya orang kafir Quraisy mengira di dalam tidak ada orang. Kalau memang Muhammad sama Abu Bakar masuk ke Gua Sur, yang jelas nah mungkin ada sarang laba-laba di sini. Nah mungkin pasti jebol. Sarang laba-laba ini pasti jebol. Ini buktinya pun. Akhirnya mencari ke tempat lain.
Nggak jadi masuk ke pintu gua. Jadi ditolong oleh laba-laba sama 2 ekor burung merpati. Itu. Terus keluar dari Gua Sur menuju Madinah juga hari Senin. Nabi lahir hari Senin, dilantik menjadi Rasul hari Senin, Isra Mi'raj juga hari Senin. Innama wulidtu fihi wa bi'itsu fihi. Aku dilahirkan di hari itu dan aku diutus menjadi Rasul juga di hari Senin. Hari pelantikan itu Senin. Nabi keluar dari Gua Sur ini hari Senin. Sampai di Madinah, perbatasan Madinah, itu pasnya di daerah Kuba. Nabi membangun Masjid Kuba di situ. Saya berapa kali sholat di Masjid Kuba itu. Karena hadisnya sahih, barang siapa yang ambil wudhu di rumahnya atau di hotelnya, kemudian dia berangkat ke Masjid Kuba melakukan sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaatnya pahalanya sama seperti melakukan ibadah umroh 1 kali. Nanti usahakan kalau kita umroh, kita ditakdir umroh atau haji ya, kalau kita mau ke Masjid Kuba, kita wudhu dulu. Usahakan wudhu kita tidak batal sampai ke Masjid Kuba. Ini yang dilakukan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Setiap datang ke Masjid Kuba, berusaha agar wudhunya tidak batal. Wudhu di rumahnya, berangkat ke Masjid Kuba. Jauh. Ini termasuk perbatasan. Masjidnya sekarang megah, bagus. Masjid Kuba. Nanti pahalanya kayak melakukan ibadah umroh 1 kali. Orang yang ambil wudhu di rumahnya terus berangkat ke Masjid Kuba untuk melakukan sholat 2 rakaat saja, meskipun hanya sholat sunat tahiyatul masjid, itu mendapatkan pahala sama seperti melakukan ibadah umroh 1 kali. Kayak gitu. Itu masuk wilayah perbatasan Madinah. Sampai di Kuba ini hari Senin juga. Kemudian sampai di wilayah yang dekat yang sekarang jadi Masjid Nabawi itu direbut oleh sahabat Ansor. Semua sahabat Ansor pingin Kanjeng Nabi pinarak di rumahnya, nginep di dalamnya. Rebutan. Akhirnya Nabi bermalam di rumah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzarin al-Ghifari. Terus karena semakin semuanya pingin ditempati rumahnya sama Kanjeng Nabi menyuruh untanya, saya mbara, kita ikuti unta saya. Kalau unta saya jalan terus merumput di sebuah tempat, makan rumput di situ. Disitulah tempat yang kelak akan aku bangun menjadi masjid sekaligus tempat tinggalku. Nah, sekarang jadi Masjid Nabawi itu. Makamnya Rasulullah, dalamnya Rasulullah sama Siti Aisyah. Masjid Nabawi dekat makamnya Rasulullah, dekat Raudhah pas. Itu dalamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Makanya nama pintunya pintu Abu Bakar As-Siddiq. Ini makamnya Rasulullah. Di pinggirnya ini namanya Raudhah, masjidnya dibangun Kanjeng Nabi. Di pinggirnya lagi dalamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi itu dimakamkan pas di kamarnya Siti Aisyah, Hujratu Aisyah, kamarnya Siti Aisyah. Rumah-rumah istrinya Kanjeng Nabi itu beda-beda, bukan satu tempat. Ya gitu. Tapi ketika akhir hayatnya Nabi minta izin ke istrinya yang lain agar merelakan memberikan ridho, saya ingin dikebumikan di kamar Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah sering ziarah ke makamnya Rasulullah karena kamarnya sendiri. Terus Abu Bakar dimakamkan di pinggirnya Rasulullah. Jadi gini posisi makam itu. Jadi pundaknya Rasulullah ini lurus dengan kepala Abu Bakar As-Siddiq. Ini Kanjeng Nabi, ini Abu Bakar. Terus pundaknya Abu Bakar As-Siddiq ini lurus dengan Sayyidina Umar, kepalanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi gini. Jadi diurut gitu. Ini Kanjeng Nabi, ini Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Dulu Siti Aisyah, sebagaimana di kitab Aisyah Ummul Mukmin, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menceritakan dari Sahih Bukhari ya. Siti Aisyah setiap ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi ini selalu melepas jilbabnya. Karena di situ ada makam suaminya yaitu Rasulullah dan makam ayahnya sendiri yaitu Abu Bakar. Sejak Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di situ, barulah Siti Aisyah kalau ziarah ke makam Kanjeng Nabi
tidak pernah buka aurat, tidak pernah lepas jilbab, karena sungkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal orang yang sudah meninggal dunia masih menjaga auratnya. Itu luar biasa Siti Aisyah. Apalagi kepada orang yang laki-laki yang masih hidup. Siti Aisyah diceritakan ini kalau sholat fardu kadang ngimami jamaah perempuan, kadang langsung bermakmum ke imam Masjid Nabawi, karena kamarnya Siti Aisyah nempel dengan Masjid Nabawi. Seperti itu ceritanya. Dan bermanfaat ya. Jadi niatan ibadah itu sangat penting ya. Semua orang yang maksiat, kenapa kok semangat? Karena yang dilihat kenikmatannya, tidak ada yang memikirkan balasannya. Semua orang yang ibadah, termasuk ngaji ini, kenapa kok malas? Karena yang dilihat capeknya, tidak yang dilihat bukan balasannya. Balasan ibadah itu ya surga, balasan maksiat neraka. Semua orang maksiat itu semangat karena yang dilihat kenikmatan dalam bermaksiat. Semua orang yang ibadah itu pasti malas ya, karena yang dilihat capeknya, tidak enaknya. Puasa itu tidak enak, ngaji ya tidak enak, ya sholat tarawih itu tidak enak, karena capeknya. Kita tidak melihat balasannya sesudah ibadah besok, setelah pulang kampung akhir. Nah, makanya innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatannya. Amin. Mudah-mudahan semua amal kita dan niatan kita Allah terima. Dan semua ilmu yang kita baca dan kita dengarkan bersama jadi manfaat, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Dan kita ditakdir mempunyai pasangan hidup yang serasi urusan dunia agama akhiratnya, mempunyai anak cucu dan keturunan sampai hari kiamat, mempunyai kerabat dan sahabat, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, menjadi hamba Allah yang soleh, takwa, iman, dohir batinnya, ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man salafus soleh bijai nabil mustafa al-mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisir asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.